Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih dapat memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu Pendeta Handri dalam khotbahnya bertanya kepada kita, sudahkah tujuan hidup kita sesuai dengan panggilan Allah? Saya yakin satu minggu ini Bapak Ibu sudah merenungkan pertanyaan itu. Betul, bukan hal yang mudah, tapi kita harus terus berusaha menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu menyatakan kasih dan kebenarannya kepada kita. Bapak Ibu, untuk itu tema khotbah minggu ini adalah tetap nyatakan kebenaran Kristus. Karena itu dengan penuh sukacita, mari kita mulai kebaktian ini dengan bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, pujilah Dia yang pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenyangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Ibadah kita pada minggu hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Allahku, jemurlah diriku. Ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan jemaat. Sucikan dan jadikanku benar.
firman-Mu yang kudus. Maka ku junjung nama-Mu terus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kembali kepadamu. Kami mengaku kami berdosa kepada Engkau, baik itu lewat perkataan kami, sikap hidup kami, perbuatan kami. Banyak hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang mengecewakan sesama kami. Ketika kami di rumah, ketika kami bersama anggota keluarga kami, kadang-kadang perkataan kami bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar kami. Kadang-kadang kami mengungkapkan kebosanan kami dengan sikap kami yang tidak membuat nyaman bagi orang-orang yang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami kalau seringkali kami mengeluh ketika kami harus bekerja dari rumah, belajar dan mengalami liburan hanya di rumah saja. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami ingin belajar menghargai waktu yang Tuhan beri. Kebersamaan di dalam keluarga. Mampukan kami hidup di dalam hidup yang baru. Mampukan kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami orang-orang yang mau menyatakan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Kalau sebentar kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, pimpinlah kami ya Tuhan, untuk kami mau belajar taat, untuk kami mau belajar dengar-dengaran, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tolong akan pelayan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca 2 bagian. Mari saya mengajak kita mempersiapkan bersama Alkitab kita. Kita akan membaca dari Injil Matius, Matius pasal 10. Kita akan membaca ayatnya yang ke-24, lalu dilanjutkan ayat 32 sampai 39. Matius pasalnya yang ke-10, mulai ayat 24, lalu dilanjutkan 32 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayah, dari anak perempuan, dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu.
Bagian kedua adalah Roma pasal 6. Roma pasal 6, kita bersama memperhatikan surat Roma pasalnya yang ke-6. Kita akan mulai membaca ayat 6 sampai 11. Roma pasal 6 mulai ayat 6 sampai 11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia tentunya saudara dan saya yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya yang mau mengajak kita memperhatikan tayangan PowerPoint berikut ini. Bapak Ibu, coba kita perhatikan sisi paling kiri. Di sana digambarkan tentang kesulitan hidup. Kesulitan hidup di dalam keluarga. Bisa juga kesulitan hidup karena begitu banyak tekanan ekonomi. Ada PHK yang dialami anggota keluarga kita. Ada kebangkrutan, dagang tutup toko, dan macam-macam. Ada juga katakanlah sakit penyakit. Kesulitan hidup itu yang kita alami sekarang. Tapi mari kita lihat sisi di tengah sebelahnya. Bukankah Tuhan kita juga kita hayati mengalami penderitaan? Ketika ia di kayu salib, ia juga sangat menderita. Ketika sebelum mengalami itu semua, apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa. Dia juga bergumul. Dalam ketekunannya berdoa, dia terus mengatakan, "Ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku." Dan ia 3 kali mengatakan itu. Dia berharap tidak mengalami kesulitan. Tetapi dia harus tiba pada salib dan kematian. Nah, kalau begitu saudara-saudara, mari saya mengajak kita melihat sisi yang paling kanan. Bukankah kita juga diajak menghayati, kita diajak percaya, dan kita diajak juga untuk kuat ketika kita mau melihat Kristus yang disalib itu. Kita mau diajak belajar memikul salib kita. Salib kita bukan salib Golgota, tapi salib kita adalah apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan titipkan buat kita, keluarga kita, beban kita, mungkin di kantor, mungkin ketika kita berhadapan dengan peran dan tugas kita, di rumah, juga di tengah masyarakat. Saudara-saudara, pertanyaan yang coba kita sama-sama renungkan adalah pertanyaan yang coba juga tadi kita temukan di dalam Injil. Ketika Tuhan Yesus dalam Injil Matius 10, ayatnya yang ke-38 mengatakan dengan jelas, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku."
barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, kita memikul salib. Kalau kita tidak memikul salib, kita tidak layak bagi Dia. Tapi salib kita yang seperti apa? Salib kita yang bagaimana? Apakah kita mengatakan penderitaan masa COVID ini menjadi salib? Ya, kita bisa berkata seperti itu. Lalu, apalagi yang harus kita lakukan? Ketika kita mau mengatakan Yesus sudah memikul salib buat kita dan mati bagi kita, maka ada sesuatu juga yang harus kita lakukan. Roma pasal 6 mengatakan setiap orang yang tidak mati bagi dosa dan memperoleh hidup, maka dia tidak akan bisa mengalami kehidupan bersama-sama dengan Allah. Bagaimana kita mengatakan kita harus mati bagi dosa? Saudara, dosa itu suka diibaratkan dengan yang kotor, yang gelap. Tapi kadang-kadang ini menjadi kesukaan banyak orang, betul? Tapi di sanalah Tuhan mau mengajak kita melihat. Kita harus memilih mau yang kotor, mau yang gelap, atau mau yang bersih dan hidup di dalam kebersihan. Masa COVID membawa kita untuk hidup dalam kebersihan. Apakah spiritualitas hidup dalam bersih, dalam terang, ini yang kita mau pelihara sebagai orang Kristen. Anak-anak terang, mari menyatakan Kristus. Berarti hidup kita harus terang, terang menyatakan Kristus. Gak bisa kita mengatakan, mari menyatakan Kristus kalau hari Minggu, kalau 1 jam di dalam gereja ketika kita duduk di ruangan gereja. Mari menyatakan Kristus, berarti tiap hari Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan tiap hari? Saya mau mengambil contoh. Ada seorang yang mencoba melakukan sesuatu tiap hari walaupun mungkin tidak gampang. Ada seorang yang namanya John Vincent. John Vincent seorang insinyur. Dia seorang yang bekerja untuk proyek-proyek luar angkasa dari NASA. Sehari-hari dia bekerja untuk NASA. Katakanlah pagi sampai siang atau sore. Malamnya dia menjadi seorang trainer. Bapak Ibu tahu dia trainer apa? Sebentar ya, kita akan menyaksikan. Dia seorang trainer bagi satu makhluk yang dia sebut namanya dengan sangat bagus. Namanya itu Mats Langer. Saudara, 20 tahun dia melatih sahabatnya ini tiap malam. Bisa apa sahabatnya ini? Bisa main golf. Bisa main soccer, ya. Bisa menaikkan bendera. Padahal Bapak Ibu, sahabatnya ini bukan manusia. Nah saudara-saudara, apa yang ingin kita katakan ketika kita bilang ini sesuatu yang memang tidak lazim. Tidak lazim Bapak Ibu. Hidup bersih, hidup menjadi anak terang, menyatakan Kristus. Aduh gak gampang deh. Coba tanya adik-adik yang baru kemarin selesai ujian ya. Kata siapa nyontek gak boleh? Coba Bapak Ibu tanya sama anak di rumah. Kata siapa nyontek gak boleh? Nyontek itu kan budaya. Kalau gak nyontek mana bisa lulus? Ada yang mungkin berpedoman seperti itu. Tapi Bapak Ibu, bukankah kita harus mengatakan jadi remaja Kristen harus jadi anak terang? Bukan nyontek dong. Buktikan kita bisa lulus dengan kerja keras. Teman-teman, udah bisa tamat, bahkan bisa naik kelas dan kerja keras kan? Ya, itu salah satu contoh kita harus menjadi anak terang. Menyatakan Kristus. Mats Langer adalah seekor babi. Biasanya babi di mana tempatnya Bapak Ibu? Di kandang. Babi tempatnya pasti di meja.
ada babi panggang. Itu loh di meja makan. Tapi Bapak Ibu, sebentar kita menyaksikan apa yang luar biasa itu. Minta tolong tim multimedia, mari kita menyaksikan bersama-sama. Let's see what You ready? she can You do. ready, Mudslinger? Okay, before we start, we need to have the traditional raising of the flag. Mudslinger, would you do the honors? What's the matter with you? Thank you, Mudslinger. The Mudslinger would love to be a professional athlete, and what would be more fun than being a professional golfer? Okay, Mudslinger, see, I'm going to put the hole right here. Come right over here. You know what? If you practice really hard, maybe someday you'll be as good as Tiger Woods. Here goes Hogwoods. Come on, pig. And now it is time for some soccer. But we're not going to ask Mudslinger just to shoot a soccer goal. We're going to actually ask him to demonstrate his dribbling skills by weaving through 3 cones and putting it in the net. Mudslinger, I want to see your best moves. Look at him. Mudslinger, the Einstein of porcelain! Good boy you are. Very good. Bapak Ibu, John Vincent luar biasa. Dia mengangkat harkat seekor babi menjadi bukan cuma bisa naik panggung, tapi bisa mendapat aplaus dari begitu banyak orang. Luar biasa. Kita bukan seekor babi, tapi kita begitu berharga di mata Tuhan. Kalau kita begitu diselamatkan oleh Allah dengan kerja kerasnya Yesus Kristus, dia berkorban sedemikian rupa buat keselamatan kita, bahkan rela di kayu salib, mati dan digantung di sana. Bukankah kita harus mengatakan, apakah kita juga mau memikul salib kita masing-masing, supaya hidup kita juga layak bagi Allah. Salib kita mungkin tidak seberat salib Kristus itu. Tapi salib kita adalah ketika kita setia mengambil peran, melakukan tanggung jawab kita. Anak-anak di rumah semasa liburan ini bukan cuma mengeluh tentang bosan, tapi mari kita melakukan sesuatu untuk keluarga boleh merasakan kebaikan bersama. Orang tua juga diajak bukan cuma mengatakan, aduh udah deh, kita nih sekarang mendingan nekat aja deh, mari terobos aja. Mari kita datangi semua keramaian. Atau juga kita bilang, udah deh pokoknya yang penting bisa hidup, bisa makan. Apapun yang terjadi, halal gak halal, jalanin aja. Namanya juga usaha. Bagaimana kita mengatakan kita menjadi orang yang membawa terang Kristus? Ketika kita dagang, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha. Saudara, hidup Kristen bukan membawa kita kepada penderitaan. Tetapi ketika kita belajar menjadi seorang Kristen, kita juga belajar menerima penderitaan. Kristus memberi teladan untuk ia kuat. Ia bisa menjalani hari demi hari. Semasa ia hidup 33 tahun. Tapi ketika puncaknya adalah di kayu salib, ia juga setia dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya ingin mengakhiri dengan 3H. Bapak Ibu, mari perhatikan 3H ini. 3H adalah satu kesempatan kita hidup bersama. Hidup bersama di tengah keluarga. H yang pertama adalah hormati Tuhan. Hormati dan junjung tinggi kebenaran firman.
Gak bisa kita mengatakan, oh Alkitab mah udah gak berlaku deh sekarang. Ini mah masa darurat, COVID. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi kita memang mau sungguh-sungguh mencari apa yang Tuhan mau berdasarkan kebenaran firman. Menggumulinya bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang kedua, mari kita menghargai diri kita. Kita bukan matslanger. Kita lebih berharga. Itu sebabnya Tuhan mau berkorban buat kita. Kita sudah ditebus. Jangan kita hidup dalam kubangan dosa lagi. Jangan kita kembali menghalalkan segala cara supaya bisa bertahan hidup. Saudara, Kristus menebus kita dan harganya sudah lunas dibayar dengan darah, kayu salib, dan pengorbanan. Hal yang ketiga, mari kita hasilkan kebaikan. Mungkin kita tidak bisa menjadi orang yang luar biasa baik, donatur buat segala hal. Mungkin bukan itu. Tapi nyatakan kebaikan dari hal-hal kecil. Nyatakan kebaikan ketika kita mau melihat, kita menolong dan kita ditolong. Kita mau menyatakan kebaikan ketika kita mau membuka jalan untuk kita melihat, kita bisa loh walaupun terbatas menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita bisa loh mendoakan mereka yang susah. Kita juga bisa menolong tetangga sebelah kita. Kita bisa menolong juga mungkin orang-orang yang begitu banyak di luar sana. Semampu kita, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, 3H ini membawa kita hidup dalam kebersamaan. Dan membawa kita melihat Kristus hadir. Kekristenan nyata, benar Dia hidup di dalam kita. Apa yang kita dapat pada hari ini, saudara? Kalau Tuhan bertanya pada saudara, apakah hidupmu sudah layak bagi Tuhan? Apakah hidup saya sudah layak bagi Tuhan? Saya selalu harus bertanya pada diri saya sendiri. Dan saya selalu merasa tidak layak. Saya selalu merasa harus terus belajar. Saudara bagaimana? Mari kita belajar mempersembahkan hidup kita. Seekor babi beda dari seekor sapi. Sapi diperah susunya, lalu ia bekerja di sawah, ya. Dia bisa menarik gerobak juga. Seekor babi, dia berkorban, mungkin baru dihargai ketika sudah ada di meja makan, saudara. Saudara, mari kita menghargai hidup ketika kita masih bisa hidup. Kita mau belajar berkorban selagi kita masih hidup. Ada susu sapi, ya, ada kerja keras sapi, itu menunjukkan pengorbanan selagi masih hidup. Tapi kita juga bisa belajar bahwa apapun yang kita lakukan, kita belum apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Kita cuma diajak sama-sama belajar, menyatakan kasih dan kebenaran Kristus. Mari nyatakan itu dalam minggu ini, tiap hari di hidup kita dan seumur hidup kita. Kita tidak pernah layak, tapi kita semua harus belajar. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya.
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau berdoa menaikkan syafaat kami. Kami mengingat ya Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, kami semua mengalami kesulitan yang sama. Kami bersama-sama menjadi orang-orang yang harus bersiap selalu pada saat kami ingin bisa berkumpul bersama keluarga, ataupun juga berada di tengah keramaian. Kami harus menggunakan alat-alat pelindung diri yang baik untuk mencegah kami menularkan kepada orang lain, ataupun juga untuk mencegah hal yang buruk yang terjadi pada lingkungan sekitar kami. Kami mau saat ini berdoa ya Tuhan, lindungilah kami, berkatilah setiap upaya yang kami lakukan, setiap orang yang berusaha untuk menjaga kesehatannya, setiap lingkungan yang berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Berkatilah juga akan gerejamu, ketika kami belum bisa bersama-sama dalam ibadah berkumpul di gedung gereja. Tolong persiapkan kami semua ya Tuhan, untuk bisa menerima kenyataan kami masih harus beribadah melalui apa yang menjadi sarana lewat teknologi internet. Kami mohon ya Tuhan, mampukan kami dengan hati boleh tetap bersyukur ketika kami tahu kami tetap terhubung dengan Tuhan. Kami tetap terhubung dengan sesama kami, saudara-saudara kami seiman. Dan kami tetap meyakini Tuhan tetap baik, Tuhan tetap hadir bersama-sama kami. Saat ini secara khusus kami mengingat mereka yang lanjut usia, mereka yang menjadi opa-oma di komunitas kami GKI Cipinang Elok. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan. Berkati mereka dengan segala yang baik. Kami juga mau berdoa. Bersyukur kalau minggu ini kami boleh ada di rumah bersama anak-anak kami yang selesai dengan tahun ajaran yang lalu. Dan mereka harus bersiap memasuki tahun ajaran 2020-2021. Tuhan, mampukan kami juga melihat anak-anak kami, tetap Tuhan pelihara. Dan mampukan kami melihat pertumbuhan mereka menjadi berkat buat seluruh keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh meyakini Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah situasi kami masing-masing. Di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah sakit kami, di tengah tekanan-tekanan yang kami harus alami pada masa pandemi COVID-19 ini.
Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Tambahkan iman kami ya Allah, dan mampukan kami untuk terus percaya Engkau ada bersama kami, melindungi kami dalam segala keadaan kami. Kami tetap berdoa buat pemerintah kami, berkati presiden, berkati setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam jajaran pemerintahan yang ada, untuk mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin. Ada yang mengatakan, lamanya hidup atau panjangnya usia tidak menjamin kebahagiaan, tetapi kualitas dari hidup itu sendiri. Dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, bila Tuhan sudah menyerahkan dirinya dan berkorban untuk kita, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun bukan hanya persembahan materi, tapi perbuatan, pikiran, pelayanan kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari kita berikan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada saat ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Bahkan kami diberikan juga kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat-berkat-Mu yang begitu melimpah kepada kami. Tapi kami sadar, bukan hanya materi yang Kau inginkan. Tolong kami Tuhan, tolong kami agar kami juga dapat memberikan pikiran, perasaan, perbuatan kami untuk melayani Engkau dengan sungguh. Engkau telah berkorban untuk kami, tolong kami juga untuk melakukan hidup kami sesuai dengan panggilan Engkau. Bapak, kami juga berdoa biarlah kiranya Engkau yang menjamah semua majelis, semua tangan-tangan yang mengelola keuangan gereja. Biarlah semuanya boleh dikelola dengan baik, dan semuanya turut dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang kita nikmati berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benar hidup Yesusku bersama
di dalam hatiku. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saatnya saudara, sekarang kita akan tetap merasakan berkat Tuhan ada dan melingkupi kita. Sekalipun kita di rumah, ataupun kita terbatas dalam berada di tengah keramaian, tapi kita meyakini berkat Tuhan ada bersama kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menguatkan saudara di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap keluarga masing-masing. Karena kasih Allah selalu beserta dengan kita. Amin.